Kalau kita itu waktu menangis itu kepada Tuhan. Kalau kita menangisi dan meratapi diri sendiri bukan kepada Tuhan, itu air mata sia-sia. Khususnya lewat kehidupan memuji dan kehidupan menyembah. Dengarkan semua khotbahnya. Cicil sebagai domba Kristus yang baik di gereja ini. Khotbah saya menunya dimunculkan saja. Itu dia. Masing-masing beda. Dan ini membangun mesbahmu di awal tahun sebelum kita lebih lanjut melangkah. Kita sampai di kebaktian kelima, membangunkan kembali Pondok Daud. Cuma 2 ayat, tapi ada banyak yang harus dicatat. Ini adalah satu-satunya ibadah hari ini yang saya kasih 7 poin. Kita akan belajar bahasa aslinya. Ya, nah, karena itu harus dengar seksama, karena saya tidak akan memberikan definisinya. Jadi Anda yang harus mencatat sendiri. Saya cuma kasih bahasa Ibraninya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17 bunyinya, kemudian aku, Tuhan ini, akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali. K huruf besar itu bicara tentang Allah. Dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Konteksnya Kisah Rasul 15 ini adalah rapat sinode pertama. Gereja mula-mula. Ada Paulus juga, Petrus, semua soko guru. Dan mereka kumpul, dan mereka setuju bahwa mereka memasuki era baru, gereja perjanjian baru, di mana ada elemen-elemen perjanjian lama akan pulih. Herannya, ketika para rasul berkumpul ini untuk menentukan yang namanya blueprint DNA gereja di New Testament, mereka kok nggak sebut tabernakel Musa ya? Karena tabernakel Musa itu lebih jauh, tidak menyerupai gereja perjanjian baru. Gereja baru, the bride of Christ atau mempelai wanita Kristus di era yang baru ini, lebih banyak serat-seratnya itu dari Pondok Daud. Karena di zaman Musa ada gap antara Musa dengan mereka. Yang ketemu Tuhan, Musa doang. Musa itu juga penulis lagu loh, dia menciptakan, menggubah. Jadi Musa itu di tiang api, tiang awan, di kemah pertemuan. Jemaat itu hanya menonton ketika itu terjadi. Karena memang Musa fungsinya untuk menurunkan Taurat. Memang Taurat itu harus jadi sekat antara Tuhan dengan umat. Jadi gak heran, Musa waktu turun gunung, wajahnya bersinar. Bersinar itu kemuliaan Allah, tapi kenapa bangsa jadi takut dan minder? Malah Musa harus tutup pakai, pakai penutup wajah. Jadi tidak ada nubuatan bahwa tabernakel Musa. Gereja perjanjian baru lebih terwakilkan lewat Pondok Daud. Karena di zaman Daud tidak ada gap. Zaman Daud itu zaman emas. Bukan karena mereka paling kaya. Lebih kaya Salomo. Bahkan perak tiada harganya. Secara ekonomi kalah. Tapi Daud itu secara rohani luar biasa. Zamannya ya. Daud membangun struktur demikian rupa. Infrastruktur penyembahan umat. Sampai-sampai tidak ada gap antara umat. Di zaman Daud jangan heran keluar asap. Bukan keluar asap ya. Keluar asap itu kan kebakaran. Asaf, Bani Korah itu pulih padahal ayahnya itu penjahat. Itu terjadi transformasi khususnya dalam spirit praise and worship. Itu adalah zaman Israel yang tidak terulang dan harus diulangi di perjanjian baru yaitu gereja sekarang. Itu zaman di mana Daud dan umat itu intim dengan Tuhan. I will be their God. Aku akan menjadi Allah mereka. And they will be my people. Mereka akan menjadi umatku. Aku akan berjalan di tengah-tengah mereka. Makanya Tuhan rindu di sini. Kemudian aku, kata Tuhan, akan kembali. Di perjanjian baru ini yang aku akan resurrect, akan aku bangkitkan. Aku akan membangunkan kembali Pondok Daud yang roboh. Zaman Salomo, bait suci juga tidak terulang. Bait suci roboh ya roboh. Gedung sih gedung. Gedung itu apa sih poinnya kalau tidak ada penyembahnya? Tapi di zaman Daud, everyone a worshiper. Nah ini yang saya pulihkan hari ini.
Bukan saya, Tuhan melalui ministry kami hari ini di gereja sendiri. Saya hari ini ngeflorkan atau mensosialisasikan sebuah ide, bukan dari saya tapi dari Tuhan. Bahwa di dalam church meeting ibadah seperti ini, jemaat bukan penonton dan bukan hadirin. Kalau gitu, Tabernakel Musa. Pondok Daud itu semuanya pemain, semuanya penyanyi, semuanya penyembah. Jadi hari ini seru, di setiap ibadah beda-beda. Ada juga ibadah tadi siang, saya latih semua jemaat saya dan Pastor Redo melatih semuanya tarik suara, seolah-olah Anda nyanyi di atas ini. Padahal yang di atas adalah tim PAW, ini hanyalah fasilitator moderator. Andalah penyembahnya. Di dalam Pondok Daud tidak ada jemaat. Semuanya pemuji penyembah. Jadi berarti jemaat itu choirnya sorga. Jemaat itu kurnya Tuhan. Makanya ikut nyanyi. Kalau waktu menyembah, meskipun suara kita tidak membuat perbedaan di sound systemnya. Tapi perbedaannya itu di hadirat Bapa. Meskipun suara kita blending jadi satu, gak nyanyi juga gak ada yang tahu, tetapi hati kita Tuhan kenal. Kalau kita gak nyanyi berarti kita tidak turut mempersembahkan hidup. Orang bisu aja bisa ikut loh, sign language itu ikut nyanyi loh. Salah satu ibadah Natal kita 2-3 tahun lalu, choir di depan itu kan tanpa suara. Mereka pakai gerak jari dan tangan mereka untuk menunjukkan Dia Immanuel, seorang anaklah. Lagu itu kan waktu itu, lahir untuk kita seorang putera. Mereka nyanyi pakai itu. Setiap orang harus terlibat karena itu Tuhanmu, bukan hanya Tuhanku. Amin. Itu Pondok Daud yang dipulihkan. Dan bukan Tabernakel Musa atau Bait Salomo. Bait Salomo itu malah justru itu kerajaan, itu lain itu. Kerajaan. Salomo itu lain lah. Bait sucinya sekalipun dilawat. Tapi kalau untuk gereja patronnya seperti apa, Tuhan pilih Daud. Membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya aku akan bangun kembali. Dan akan kuteguhkan. Jadi mereka sepakat tuh para rasul, kita harus bangun worship life-nya our church. Ayat 17, supaya, ini tujuannya, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Tuhan gak kepingin yang mencari Tuhan cuma di zaman Daud. Tuhan bangkitkan gereja perjanjian baru, agar kita jadi worshiper. Konsep kita bukan konser. Atau bukan performa. Makanya itu, mau siapapun pemimpin pujian jagoan, gak bisa naik di sini. Kecuali kalau memang kita sekali-kali digerakkan Tuhan untuk mereka bertamu, itu karena teman. Tapi kalau untuk menjadi pelayan tetap, never. Harus anak visi. Karena Pondok Daud itu dari jemaat, congregational. Saya kasih ini konsepnya itu supaya kita ngerti bahwa di awal tahun ini kita harus bergereja dengan benar. Dan lebih tepatnya berjemaat dengan benar. Paradigma kita harus berubah. Karena itu akan mempengaruhi kerohanian Anda sepanjang tahun nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar bahasa juga sama sih. Misalnya belajar bahasa Chinese. Kadang-kadang kita gak mau basicnya kan. Sebenarnya kalau salah, terusin jadi salah kaprah. Itu kalau bangun jembatan, itu miring 1 mili di sini, di ujung sana, itu mobil-mobil bisa jatuh ke jurang. Makanya jangan kita remehkan orang yang keker-keker dari sini itu. Itu ngapain sih keker-keker? Oh, gini kira-kira kan tahu, lurus oke bangun di sini jembatannya. Wah di sana jegur. Nggak bisa. Saya pasang fondasi di bulan Januari. Termasuk BWG Breakfast with God tomorrow morning. Fondasi our offering. Persembahan hidup kita dulu. Dan apa yang kita anggap berharga, apakah Tuhan di atas materi. Saya harus pasang itu. Dan saya juga bahkan ngomong sama anak-anak saya tegaskan, besok yang terlebih dahulu mempersembahkan adalah keluarga Gembala Sidang. Saya beritahu masing-masing memberi terbaik. Karena kita harus set our foot, menginjakkan kaki di holy ground sejak permulaan tahun. Itu sudah jadi komitmen saya sebagai gembalamu.
Tiap tahun akan repeat, tapi pewahyuannya baru. Saya ajak kita untuk sungguh-sungguh memulihkan apa yang Tuhan cintai dan apa yang Tuhan senangi. Ternyata supaya semua orang lain mencari Tuhan. Tuhan mau setiap kita mencari Dia. Nah, Pondok Daud itu ada 7 hal aktivitas. Karena Pondok Daud itu ternyata bukan pondoknya. Pondok Daud itu bukan gazebo. Pondok Daud itu bukan bukan tempat, bukan ruang auditorium. Pondok Daud itu ternyata adalah worship style-nya. Lagu boleh silih berganti, zaman sekarang modern. Pernah sekali ada seorang Yahudi, sungguhan orang Yahudi ini orang Israel, melihat beberapa gereja-gereja di Indonesia yang masih niru-niru Yudaisme cara memuji. Ya nggak apa-apa, jangan hakimi, kita nggak usah nilai. Kalau saya ngomong gini juga nggak kepikir gereja apa kok, gereja mana, enggak. Tapi ada satu kejadian saat itu, seorang Yahudi saya kenal, nggak secara dekat, tapi dia adalah kenalannya teman saya, kenalan dekat. Waktu melihat gereja-gereja mencoba kembali ke perjanjian lama, padahal orang-orang Yahudi yang mesianik, artinya yang percaya Yesus, puji-pujiannya nggak gitu kok. Masih pakai, saya nggak mau sebut ya, alat-alat instrumen yang sungguh-sungguh sudah gak ngikuti zaman. Akhirnya dia komentar gini, loh kami loh, orang Israel aja udah gak memuji Tuhan dengan cara begini. Enggak ya, Pondok Daud itu bukan style artinya jadul. Tapi Pondok Daud itu adalah style yang tidak bisa tergerus lewat zaman. Itu ekspresi jujur lewat hati, mulut, dan tangan. Itu gak bisa. Ini yang Tuhan mau pulihkan. Cara umat terhubung dengan Tuhannya. Cara umat itu terkonek dengan Allahnya. Nah, ada 7. Siap ya? Gimana caranya mencari Tuhan lewat cara-cara praktis. Karena di kebaktian sekarang sisanya adalah ekspresi-ekspresi cinta. Amin. Mari sekarang kita lihat nomor 1. Namanya Yada. Catat ini Dor, Yada. Saya nggak kasih definisinya. Tulis terserah apa Anda mau. Dari apa? Ya jangan ngawur tapi dengarkan dulu. Yada. Ini saya cocok-cocokkan ya. Yada itu seperti supaya gampang ingat zaman dulu kalau saya belajar biologi atau belajar apa. Itu saya kalau banyak hafalan itu saya pakai pemancing-pemancing untuk membuat saya ingat kata itu. Yada ingatlah menengadah. Menengadahkan tangan. Yada itu bukan angkat tangan saja. Yada itu angkat tangan tinggi-tinggi, vertikal ke atas. Saya kasih contoh ya. Ini yada. Bukan gini. Saya minta satu orang pegangkan ini. Kenapa saya enggak? Jeremy, Lai. Jangan dari sini, dari situ aja. Ya, ya, enggak apa-apa, tak tunggu. Kok lama? Sabar dulu. Yadah itu bukan sekedar angkat tangan. Kasih gini ya. Aku berserah. Aku berserah. Jembatannya jangan miring. Apa nih? Kancing aja. Tapi yang penting kalau Yada itu gak mikir orang lain liatin. Nah sekarang kan Anda liatin saya pasti rasa diliatin. Tapi kalau menyembah sungguhan kan gak saling lihat. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Bukan gini. Bukan cuman aku berserah. Apalagi. Bukan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Anak siapa tuh ini kok bisa nyanyi? Thank you, thank you. Amin Bapak Ibu. Beda loh. Kalau kita angkat tangan asal-asalan, Yada itu
artinya I beg you for mercy. Aku mohon belas kasih. Kayak orang tenggelam, help me. Gak mungkin, help me. Atau setengah tiang, help me. Help me. Seperti anak kecil minta digendong papanya, papa, papa. Hello. Ada yang ketawa, anak kecil. Ada yang tersindir, dia tahu dia gitu. Itu yada, menengada. Gak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia sebenarnya, tapi supaya Anda ingat. Aku mohon belas kasihanmu. Itu yada. Yawes, silakan duduk. Dari yada ke Yawes. 2. Toda. Toda. Toda itu yang tadi, seperti orang berjabat tangan. Ini juga angkat tangan, tapi tidak angkat tangan setengah tiang, tidak angkat penuh tiang. Tetapi itu seperti orang yang sedang mau lari dan kayak sepasang kekasih lari dari jauh lalu mau rangkul atau mau shake hand atau mau bertapik tangan. Ini juga berbeda. Toda itu bicara bukan I beg for mercy. Toda itu lebih kepada rangkul aku ya Bapa. Baik yada maupun toda tidak ada yang setengah-setengah. You see how you treat the king when you meet him determines your spirituality. Bukan berarti ini sebagai hukum Taurat atau ini sebagai protokol, tapi ini protokol kesungguhan hati. Kalau kita itu memperlakukan sang raja dengan baik dan benar, itu mempengaruhi hubungan kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut dengan pewahyuan yang kurang diketahui. Karena seringkali kita hanya gemborkan, Tuhan hanya melihat hati. Tapi kenapa Tuhan mau pulihkan pondok Daud? Karena memang Daud memperlakukan Tuhan dengan istimewa. Coba kalau Anda datang dalam meeting sebuah pertemuan. Lalu yang datang itu telat-telatan. Asal-asalan. Datang juga meskipun yang penting hatinya, tetapi ongkang-ongkang kaki. Bagaimana mungkin Anda bisa punya hubungan yang langgeng, meskipun hati yang terutama. Tapi bayangkan kalau Anda datang itu persiapan. Anda datang duluan. Anda datang dan konsentrasi ketika orang mau ngomong sesuatu di situ di depan Anda, misalnya Anda bos perusahaan. Pegawai Anda satu membawa catatan atau laptopnya. Oke. Dengan orang yang, ya, lihat pun enggak lihat. Beda. Saya enggak bicara skillnya. Tuhan itu membaca hati. Tapi karena dia raja, perlakukan dia dengan royalty. Tuhan itu bukan orang sembarangan. Bapak Ibu Saudara, bukan sebagai hukum Taurat, kalau enggak gini Tuhan enggak terima. Gimana dengan orang yang puntung tangannya? Tuhan itu tidak butuh kok angkat tanganmu, sungguhan. Ya ada toda. Tuhan bisa bilang aja, gua gak butuh kok itu semuanya. Saya gak butuh itu. Cuman you see, kita gak hanya mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi dengan segenap kekuatan kita. You do your best, you give your best. Itu penting berbeda. 3, barak. Barak di sini artinya sebenarnya bagus. Barak di sini artinya humble oneself down atau merendahkan hati. Ini lebih banyak berhubungan dengan proskuneo atau tersungkur atau bersujud. Bersujud. Ini membuat saya stres sekali waktu saya lututnya bermasalah. Aku gak bisa sujud lagi. Itu sungguhan. Nah saya memohon sama Tuhan minta sembuhkan. Itu bukan memanipulasi Allah. Iming-imingi nanti kalau aku sembuh aku pelayanan. Berapa banyak orang kayak gituan. Saya enggak, Tuhan tahu isi hatiku. Tuhan, aku itu sungguhan kepingin sembuh. Supaya aku bisa barak lagi di hadapan-Mu. Saya ingat zaman-zaman waktu saya masih usia 18-an. Saya berlutut itu bisa jam-jaman loh. Sampai ini saya itu kapalan. Kalau saya doa itu gitu. Saya enggak suruh Anda ngikuti itu. Saya bisa berlutut. Sekarang saya lutut 5 menit aja enggak bisa. Tuhan sembuhkan, saya bisa sekarang berlutut. Itu syukur saya. Barak, berlutut. Di dalam ibadah,
Anda kalau merasa diri harus berlutut, berlututlah. Tidak suruh Anda berlutut di atas Monas. Nggak harus maju ke depan. Anda bisa berlutut di mana saja. Saya kasih contoh deh. Ya, ini baraknya begini. Ikuti saya ya. Saya ajari barak ini. Saya kalau ada di bawah sebagai jemaat, ada waktunya saya berbeban berat. Saya kepingin humble myself di hadapan Tuhan. Antara waktu saya berdiri memuji Tuhan ketika saya ada beban ilahi atau beban duniawi, atau ketika simple saya cuma ingin mendekat sama Tuhan lewat humility atau kerendahan hati, berdiri dengan berlutut beda feel-nya ya. Ini bukan untuk dilihat orang dan bukan tentang feeling doang, tapi sungguhan beda feel-nya. Ketika ada seorang anak minta ampun sama papanya, misalnya di zaman-zaman kuno nih, misalnya di zaman-zaman dulu, jarang sekarang yang terjadi begitu. Dengan berlutut datang, "Pak, sorry." Itu dengan "Pak, sorry," itu beda. Ternyata bahasa tubuh itu mempengaruhi hati. Sungguhan. Misalnya seorang perempuan, ketika dia pakai gaun pesta, jalannya pun langsung Cinderella. Tapi kalau dia pakai daster, apalagi daster yang sudah koyak dan pakai roll-rollan, jalannya pun akhirnya jalan rumahan. Which is okay ya, jangan hina. Justru roll itu yang membuat nanti rambutnya bisa penuh. Jalan kecantik itu biasanya harus gitu. Tapi kalau sekali dia sudah pakai baju gaun, apalagi 5 orang puji dia cantik, jalannya pun sudah cantik ya. Lain, laki-laki pakai taksido, sudah beda. Begitu, terpengaruh. Ternyata siapa bilang semua bergantung hati, jasmanimu menentukan hatimu. Haleluya. Kok lama ya? Amin, Anda belajar sesuatu? Bukan hanya dipakai untuk besok, breakfast with God, tapi untuk seumur hidupmu. Karena pondok Daud itu tidak mati. Amin, Bapak Ibu. Setelah itu nomor 4 ada tequila. Ini bukan tequila. Ini bukan minuman keras. Tequila itu artinya, do you believe it? Nangis. Ternyata nangis di hadirat Tuhan saat memuji menyembah itu pujian. Jangan hina orang yang menangis dalam hadirat Tuhan. Entah dia terharu atau berbeban berat seperti Hana sampai dihina sama si Eli. Eli itu kan sudah jadi imam yang tidak penuh roh Allah. Dia bilang, "Ngapain lu mabuk jam segini?" Justru Tuhan kasih dia mujizat, yaitu anak bagi si mandul tua. Ternyata air mata kita itu ditabung dalam kirbatnya. Kalau kita itu waktu menangis itu kepada Tuhan. Kalau kita menangisi dan meratapi diri sendiri bukan kepada Tuhan, itu air mata sia-sia. Tehila dengan L2. Tehila itu artinya crying in God's presence. Menangis dalam hadirat Allah. Sekarang saya ngerti. Saya dulu itu sampai rasa bersalah loh kalau nangis. Karena saya itu selalu beritahu diri saya sendiri. Macho man aku. Aku ini gak cengeng. Saya setiap ngomong gitu di jamaah Tuhan saat pujian. Baik di gereja maupun sendiri. Langsung berbes milih. Lalu saya bilang, kenapa ya? Dan sekarang saya ngerti, Roh Kudus itu ajari saya tehila. Waktu saya di dalam hadirat Allah itu saya jadi cengeng orangnya. Tadi di kebaktian sebelum ini tadi itu saya hampir nggak bisa tutup ibadah. Justru waktu mau doa berkat itu, padahal sudah disiapin lagu cepat. Itu lawatan Tuhan dan kali ini kok gembalanya yang dilawat, saya sampai nggak kuat. Tapi yang harus selesai supaya Anda bisa dapatkan tempat ibadah. Nah, dilawat Tuhan, nangis. Saya nangis, saya sempat terpikir saya kedagingan. Tadi sebelum turun gitu.
Duh, jemaat pikir, kenapa ya? Apakah Pastor Philip ada masalah ya? Enggak lah, teh hilang nggak tentu harus ada masalah lah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu nggak usah khawatir. Cuma salah pikir. Atau karena kan saya paling takut buat orang khawatir. Nggak usah. That was worship to me. Tehilah. 5. Zamar. Jangan pakai S ya, kalau S itu samar-samar, itu yang enggak mau. Zamar ini artinya instrumental. Tapi lagu-lagu pujian ya, yang senternya Tuhan. Tidak selalu memuji Tuhan itu, kita harus keluar suara. Atau bahkan nyanyi lagu. Tapi ketika lagu pujian dikumandangkan, kita tuh bisa nikmati. Dan kali ini kita diizinkan bukan jadi penonton, tapi diizinkan untuk ngeflow dengan melodinya. Dan waktu kita ngeflow itu Tuhan bertata di atas pujian tersebut. Karena itu adalah kidung pujian, itu adalah mazmur, itu adalah nyanyian rohani. Misalnya, Pitoy kasih satu lagu, ya. Saya dalam bersaat teduh, secara pribadi, kadang-kadang saya itu zamar. I don't sing. Saya tidak ngomong, tidak nyanyi, meskipun saya bisa nyanyi. Saya hanya menikmati dan meresapi lagu itu. Mendalami itu ternyata musik seperti itu melayani jiwaku. Sampai-sampai pada taraf, mainkan musik instrumental, itu Saul itu betul-betul dihiburkan. Tidak harus konteksnya itu kuasa roh jahat. Tapi kadang-kadang simply, we can meet God through music. Karena itu saya juga ketika bekerja, saya kasih musik-musik rohani. Ketika anak saya masih kecil, saya kasih mereka musik-musik rohani. Bukan sampai mereka bosan, jangan paksakan, jangan pakai ancaman. Tapi you see, there is power in praise instrumentals. Saya dorong Anda untuk juga punya kebiasaan seperti itu. Sebelum membuat keputusan, waktu merenungkan firman, waktu Anda sedang merenungkan sesuatu, mencari solusi, pakailah apa yang Tuhan sudah sediakan, musik-musik rohani. Ada 2 lagi, lalu kita selesai, ambil aja HP-nya, dicepret di depan. Ya, yang ke-6 dan ke-7 saya tidak perlu praktekkan karena sudah kita lakukan tadi waktu puji-pujian. Nanti juga kalau bisa sebelum selesai ibadah. Halal di sini bukan lawan kata haram. Halal di sini artinya dancing, menari-nari untuk Tuhan. Dancing yang membuat saya paling stres, saya paling gak bisa nari. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya bisa on fire tetap. Mungkin tepuk tangannya fales gak apa-apa. Goyang sini, goyang sana, gak beraturan. Tapi saya mengapi-apikan diri. Bahkan GMS Live ada lagu judulnya mengapi-apikan diri. Dan juga ada lagu contohnya yang la. Saya juga gak tahu judulnya sampai sekarang. Itu membuat dancing jadi mudah. Karena gak perlu terlalu banyak. Cuman melompat-lompat atau cuman gerakkan kaki begini. Halal itu juga untuk orang-orang yang seperti saya. Kaku ototnya untuk menari. Tapi artinya kita harus goyang. Halal itu dangdutnya sorga. Goyang. Tarik, goyang. Jangan kaku. Frozen shoulder ada. Yaitu tangan orang yang gak bisa diangkat. Gini, harus ke dokter tuh. Harus terapi juga di fisio segala. Atau bahkan operasi. Frozen rohani juga ada. Orang-orang yang memuji Tuhan tidak pernah goyang. Padahal kalau lihat MU, lompat dia di sofa. Jangan kasih Tuhan ide yang salah. Meskipun Tuhan Maha tahu. That he is not as important. Not as exciting. Halal menceritakan pada Tuhan, you out of all excite me the most. Dari semua orang, segala sesuatu kondisi di dunia ini, Tuhanlah yang membuat aku paling bergairah. Itu artinya halal. Terakhir 7, syabah. SHABACH. Artinya noise, rame. Haleluya kayak tadi itu waktu kita nyanyi. Maka jiwaku memujimu, ajaib Tuhan. Syabak itu bukan selesai. Bukan, tapi kalau kita sorak ya sorak. Sampai oksigen pujian terakhir di lung atau di paru-paru rohani kita itu keluar semua, saya gak berhenti. Saya gak takut kalau nanti
di seluruh ruangan saya yang aneh sendiri terakhir tepukan tangan semua sudah reda, tinggal punya saya sisa berapa? Sisa 35, plok. Gak apa-apa, saya gak keberatan jadi yang terakhir syabah. Asal ya jangan pada waktu ada khotbah lu sana syabah. Khotbah, wow! Jangan, Tuhan itu tertib, ada waktunya, ada tempatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pejamkan mata kita. Bapak terima kasih. Sebelum doa berkat, hamba-Mu berdoa untuk persembahan yang diberikan di kebaktian ini sebagai bagian dari penyembahan kami. Tuhan Yesus urapi untuk misi. Berdoa untuk pekerjaan jemaat selalu diberi solusi, penyertaan, hikmat, dan pembelaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari putranya Yesus Kristus, pengurapan dan persekutuan yang dekat dengan Roh Kudus menyertai-Mu sampai besok pagi, tinggal berapa jam lagi, hingga selama-lamanya tentunya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.